Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Agustin, NIM 2018143110. Saya berasal dari Prodi PGSD, kelas 6C Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang asal-muasal gunung berapi yang berasal dari daerah istimewa, yaitu daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Sleman. Di sini saya akan menceritakan kisah tersebut. Gunung berapi merupakan gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung yang aktif ini berada di daerah istimewa, tepatnya di daerah Sleman. Menjelang letusan gunung berapi, mengeluarkan awan putih yang sangat lebat dan sangat hitam. Pada gumpalan tersebut biasa disebut seperti wedus gembel. Suhu yang sangat panas, suhu yang sangat tinggi, itu menyebabkan ketakutan pada masyarakat sekitar. Kisahnya, sebelum tempat yang menjadi lokasi gunung berapi adalah dataran luas yang berupa hutan yang luas nan lebat. Meskipun sangat lebat dan bisa dikatakan hutan rimba, bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Nan jauh di dalam hutan tersebut terdapat sebuah tengku pelebur besi yang selalu menyala, dan sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Ternyata ada dua empu pembuat keris sakti. Empu tersebut adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Tidak seperti kebanyakan empu pembuat keris sakti, Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangan mereka untuk membuat keris tersebut. Sementara itu, nan jauh di selatan dari hutan tersebut terdapat sebuah gunung yang tepatnya di pantai berbatu yang karang. Gunung tersebut adalah Gunung Jamur Dipa. Gunung yang berada di pantai selatan itu adalah gunung yang sudah tidak aktif. Bataran Narada dan Dewa Penyarikan terbang di atas Gunung Jamur Dipa. Mereka sepertinya memeriksa sesuatu. Bagaimana hasil penyelidikan kalian di Gunung Jamur Dipa? Setelah kami memeriksa Gunung Jamur Dipa, akhirnya menjadi jelas bahwa gunung tersebut mengakibatkan Pulau Jawa miring ke selatan. Jadi, Gunung Jamur Dipa harus dipindahkan ke dataran rendah di bagian utara. Apakah kalian sanggup mengerjakan tugas berat ini? Di sebelah utara Gunung Jamur Dipa, terdapat sebuah dataran rendah yang berupa hutan lebat. Jadi, Gunung Jamur Dipa bisa dipindahkan ke hutan tersebut. Hanya saja, terdapat dua empu sakti pembuat keris yang menempati hutan tersebut. Kalau begitu, aku memerintahkan kepada kalian berdua, Bataran Narada dan Dewa Penyarikan, untuk memerintahkan kedua empu itu segera pindah. Sementara itu, Empu Rama dan Empu Pamadi sedang mengamati keris yang baru saja selesai dibuat oleh mereka. Kemudian, Bataran
Narada dan Dewa Penyarikan turun dari langit menemui mereka. Hai Empu Rama dan Empu Pamadi, kesaktian kalian terdengar hingga Kayangan. Batara Guru sangat mengagumi kalian berdua. Wahai Batara Narada dan Dewa Penyarikan, kami ucapkan terima kasih untuk sanjungannya yang sebenarnya belum pantas kami dapatkan. Kalau kami boleh tahu, apa yang membuat Dewa hingga turun Kayangan menuju kemari? Jadi begini, jauh di sebelah selatan sana, di pesisir laut, terdapat Gunung Jamurdipa. Dan keberadaan gunung tersebut membuat Pulau Jawa miring ke selatan. Nah, agar Pulau Jawa tidak semakin miring, maka Gunung Jamurdipa harus dipindahkan ke bagian tengah Pulau Jawa yang rendah. Dan hutan ini adalah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamurdipa. Batara Guru memerintahkan kedua empu yang sakti ini agar segera pindah dari hutan ini, atau Pulau Jawa akan semakin miring. Maafkan kami tidak bisa pindah dari hutan ini. Jika kami pindah, maka keris yang kami buat akan turun kualitasnya. Hanya hutan ini yang bisa membuat keris kami memiliki kualitas yang baik. Lagi pula, masih banyak tempat datar di Pulau Jawa ini selain hutan ini. Tapi hanya hutan inilah tempat yang tepat untuk memindahkan Gunung Jamurdipa. Batara Narada dan Dewa Penyarikan berusaha meyakinkan Empu Rama dan Empu Pamadi agar segera pindah. Sedangkan Empu Rama dan Empu Pamadi tidak berkenan untuk pindah dari hutan tersebut. Jika memang kalian tidak mau pindah dari hutan ini, apa boleh buat? Kami akan memaksa kalian. Akhirnya, setelah gagal membujuk dengan baik-baik, Batara Narada dan Dewa Penyarikan memutuskan menggunakan cara kekerasan untuk memaksa kedua empu tersebut untuk pindah. Kedua empu tersebut tidak mau atau bersikeras untuk tidak mau pindah dari hutan tersebut. Akhirnya perlawanan pun terjadi. Batara Narada melawan Empu Rama, sedangkan Dewa Penyarikan melawan Empu Pamadi. Pertarungan yang sangat sengit berlangsung hingga malam tiba dan terus berlanjut hingga keesokan harinya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Empu Rama bertempur atau membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada. Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Tongkat Dewa Penyarikan hancur seketika. Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali ke langit menghadap Batara Guru mereka. Kedua Bataran dan Dewa Penyarikan melaporkan kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada jalan lain.
Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang, meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Bataran Narada dan Dewa Penyarikan akhirnya mengangkat Gunung Dipa dan membawa terbang menuju hutan tempat kedua empu pembuat keris tersebut. Tidak lama kemudian, Empu Rama dan Empu Pamadi melihat sebuah benda besar jatuh dari langit ke arah mereka. Gunung Jamur Dipa pun telah pindah tempat Namun, pada puncak Gunung Dipa tersebut muncul kawah dan mengeluarkan asap putih. Kedua empu pembuat keris tersebut mati seketika tertimpa Gunung Jamur Dipa. Tungku perapian itulah yang membuat Gunung Dipa mengeluarkan asap putih dari kawahnya. Lama-kelamaan, Gunung Jamur Dipa akhirnya dikenal dengan sebutan Gunung Berapi. Sekian, terima kasih cerita asal-muasal Gunung Berapi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.